kita ambil satu video yang menarik pastinya pembahasannya, yaitu gerakan coblos semuanya. Jadi sobat semuanya, begitu Anies Baswedan tidak bisa dicalonkan, tidak bisa berlayar di pilkada, terutama pilkada DKI atau DKJ ya, atau Jakarta, maka muncul gerakan coblos semua. Jadi gecos, gerakan coblos semua ya. Dan sobat daerah sekalian, awalnya saya mengatakan jangan coblos semuanya, karena coblos semuanya itu berarti tingkat partisipasinya nanti ya tetap dihitung, tapi suara tidak sahnya banyak, dan nanti diklaim bahwa suara tidak sah itu bisa jadi karena soal-soal selain gerakan politik, misalnya macam-macam kan alasannya. Tapi kalau dia tidak datang, maka kan golput, angka partisipasi rendah. Cuman memang ada plus dan minusnya. Kalau dia golput, maka dia tidak ada gerakan yang tampak. Karena gerakan golput itu kan artinya Anda tidak datang ke TPS. Kalau ini kita datang ke TPS ramai-ramai, ya, tingkat partisipasi tinggi, tetapi yang dicoblos adalah suara yang tidak sah, yaitu coblos tiga-tiganya. Saya kok setelah mikir-mikir lebih setuju dengan gerakan coblos semua ini, ya. Gecos ya, gerakan coblos semua, disingkat gecos ya. Karena menunjukkan sebuah perlawanan yang aktif. Kalau golput itu perlawanan yang pasif, ya. Gitu. Ini perlawanan yang aktif, datang, mencoblos, pakai tinta, menunjukkan tinta, saya memilih. Tetapi yang saya pilih adalah coblos semua. Jadi menurut saya cocok sepertinya ini ya, sikap politik untuk memberi pelajaran kepada elit-elit politik bahwa Anda tidak cukup legitimate. Nah nanti pada saatnya ya kita persoalkan ke Mahkamah Konstitusi, baik sebelum maupun pada saat penghitungan suara selesai, bahwa pilkadanya nggak sah karena banyak suara tidak sah. Nah paling gampang tuh sebenarnya kalau tingkat partisipasi, karena tingkat partisipasinya di bawah 50%, maka kita mengatakan suaranya tidak sah. Tapi sekali lagi itu kan terlihat tidak ada gairahnya, bikin orang malas kan, udahlah nggak datang aja. Nanti suara golput itu bahkan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk nyoblos sendiri. Nah ini gawat ya. Karena itu oke lah. Jadi gerakannya adalah gerakan melawan elit partai, coblos semua, lawan. Ini gambarnya masih 4, nanti gambarnya 3 maksimal kan. Yaitu Ridwan Kamil Suswono, kemudian Pramono Anung, siapa lagi? Pramono Anung pasangan Rano Karno, kemudian Dharma Pongrekun pasangan Kun Wardana. Nanti kita lihat ya, lebih banyak mana? Lebih banyak yang coblos 4, coblos semua, atau lebih banyak salah satu dari 3 tersebut, untuk membuktikan ya bahwa rakyat melawan ya terhadap kesewenang-wenangan elit ya, menghalangi seorang yang punya pengalaman, punya kepemimpinan dan dimaui oleh rakyat untuk berkuasa untuk kembali menjabat sebagai gubernur DKI. Jadi saudara sekalian, kita dukung dan kita sukseskan pilkada DKI dengan cara mencoblos semuanya. Begitu caranya ya. Kita dukung, kita sukseskan, dan itu adalah sikap politik yang tidak boleh dilarang. Ya, yang dilarang itu adalah kalau Anda kemudian memaksa orang untuk memilih, nah itu dilarang. Yang dilarang itu kalau Anda money politics dilarang. Kalau Anda memanipulasi penghitungan suara itu dilarang. Tapi kalau gerakan atau bukan gerakan, tapi coblos semua ya, sebuah gerakan coblos semua itu hal yang tidak boleh dilarang ya, tidak sepatutnya dilarang, karena ini adalah
ekspresi politik yang merupakan penyaluran warga, masyarakat DKI terhadap ketidakadilan yang sudah ditunjukkan oleh partai-partai yang bergabung dalam Kimplas maupun ketakutan untuk mengusung Anies Baswedan karena ada sandera politik. Jadi harus ditunjukkan. Dan ini juga sobat era sekalian akan menjadi testing the water, ya. Testing the water, apakah Anies cukup didukung atau tidak? Apakah nanti partai yang mau dideklarasikan, yaitu partai apapun namanya misalnya, itu cukup punya gelombang atau tidak melawan 12-13 partai yang nggak jelas. Jadi itu ya, jadi betul-betul testing the water sekaligus mengawasi agar pilkada itu tidak berlangsung secara tidak berlangsung dengan cara yang brutal, yaitu membagikan duit. Jadi gerakan coblos semuanya sebagai testing the water. Jadi saudara sekalian, selain itu saya ingin men-share lagi mengenai men-challenge pernyataan KPU yang mengatakan bahwa kalau misalnya ini ada KPU mengatakan jika kotak kosong menang di Pilkada 2024, jadi ada sejumlah pilkada yang kotak kosong, daerah tersebut akan dipimpin PJ hingga 2029. Ini gak masuk akal ini pernyataan ini dari anggota KPU. Gak mungkin ada aturan seperti itu. Karena kalau ada aturan seperti itu, berarti itu ada aturan yang sangat tidak demokratis. Ya, harus dibuka, harus ada pemilu ulang, pemilu susulan. Nah, cuman waktunya memang harus ditentukan kapan. Kita akan baca ya, apakah pernyataan itu betul atau tidak ya. Nah, Kompas.com, jika kotak kosong menang di Pilkada 2024, daerah tersebut akan dipimpin PJ hingga 2029 ya. Ini pernyataan yang nggak benar menurut saya ini. Komisi Pemilihan Umum KPU RI mengatakan pejabat kepala daerah akan memimpin suatu daerah jika hasil Pilkada 2024 pada wilayah itu memenangkan kotak kosong alih-alih calon tunggal. Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50%, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 huruf D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pilkada, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya, kata anggota KPU RI Idham Holik. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029, selama periode pemerintahan pasca Pilkada 2024 ini akan dipimpin oleh pejabat pemerintah sementara. Ini Sontoloyo ini cara berpikir demikian. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029. Selama periode pemerintahan pasca Pilkada 2024 ini akan dipimpin oleh penjabat sementara, ujar dia. Ini pemikiran yang Sontoloyo pastinya. Penjabat tersebut dapat berganti-ganti selama periode 2024-2029 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun siapapun yang menjabat daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat hingga pilkada berikutnya. Sebelumnya diberitakan KPU RI menyatakan terdapat 43 daerah dengan bakal pasangan calon kepala daerah tunggal sejak pendaftaran dibuka 27-29 Agustus 2024. Jumlah ini berdasarkan data yang sudah dicek kembali, kata Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin. Pada jumpa pers yang digelar Jumat siang, KPU awalnya mengumumkan bahwa terdapat 48 daerah dengan bakal paslon tunggal. Namun KPU kemudian mengklarifikasi bahwa terdapat sejumlah daerah di mana berkas pendaftaran bakal paslon lainnya terlambat terunggah di sistem informasi pencalonan Silon KPU. Contohnya Kabupaten Asmat yang sebelumnya diumumkan hanya memiliki satu bakal paslon, namun kemudian diumumkan memiliki dua bakal paslon setelah berkas pendaftarannya masuk ke Silon. Adapun jumlah 43 bakal paslon tunggal ini meningkat dibandingkan dengan jumlah calon tunggal pada Pilkada 2020 yang berjumlah 25 calon tunggal. Namun secara persentase angka tersebut menurun. Pada Pilkada 2020, ya kita terus bacakan ya. Pada Pilkada 2020 sebanyak 25 calon tunggal tersebar di 270 daerah.
9,26%. Sedangkan pada Pilkada 2024 sebanyak 43 bakal calon tunggal tersebar di 545 daerah, 7,89%. Meski begitu, para bakal paslon yang sudah mendaftar belum tentu ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan berlaga, karena KPU masih akan meneliti keterpenuhan syarat pencalonan masing-masing. Sesuai pasal 135 PKPU nomor 10 2024, KPU Provinsi Kabupaten Kota yang menerima pendaftaran calon tunggal dapat memperpanjang masa pendaftaran. Partai politik masih dapat menggeser koalisi dan dukungannya ke bakal paslon lain asalkan memenuhi ambang batas threshold pencalonan di wilayah masing-masing. Jadi sahabat era sekalian, ya, itu pemikiran yang sontoloyo kalau dia dikatakan PJ. Karena kalau kita baca ya undang-undang pilkada ya, yang katanya tadi pasal berapa ya? Pasal kita lihat ya. Yang katanya tadi pasal di undang-undang pilkada yaitu pasal 54 huruf D undang-undang 10 ya. Jadi kalau pasal 54 huruf D undang-undang 10 itu bunyinya begini. Ya. 54D 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, ya. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. 3. Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saya nggak paham nih. Jadi dilaksanakan tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi ada atau. Jadi bisa tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya dilakukan pada Desember 2024, maka susulannya mungkin bisa saja 2025 tapi bulan apa terserah. Begitu dong cara menafsirkannya. Enggak PJ sampai 2029. Kenapa? Karena kalau kita memilih PJ 2029 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Jadi PJ yang 5 tahun itu enggak ada dasar hukum demokratisnya atau konstitusinya. Jadi mohon KPU ya jangan membaca pasal atau preferensi yang sontoloyo menurut saya. Kecuali kalau misalnya dia KPU menjadi provokator calon tunggal. Nggak ada PJ. Harus diulang tetapi pada tahun berikutnya. Itu pilihan yang sesuai dengan pasal 18. Tapi kalau misalnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, itu nggak jelas. Ya kan? Karena jadwal itu bisa saja tidak ada dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Kan tidak jelas misalnya dikatakan 2029 harus pilkada itu. Nah karena itu yang paling benar adalah bahwa pilkada itu dilaksanakan pada tahun berikutnya. Nah tahun berikutnya itu ya berbeda tahun pastinya. Ya, kalau 2024 dilaksanakan pada 2025. Begitu ya saudara sekalian ya, jangan coba-coba kemudian mengelabui masyarakat bahwa kalau ada calon tunggal dan kalah dengan kotak kosong lalu PJ sampai habis masa jabatannya, nggak benar itu perspektif yang salah. Berikutnya terakhir ya saudara sekalian, harus ada permintaan kepada Mahkamah Konstitusi kalau seandainya suara tidak sahnya itu lebih dari 50%. Ya. Makanya saya tadi kan katakan golput misalnya tingkat partisipasi kurang dari 50% kita minta bahwa pilkadanya harus diulang. Nah, tetapi bisa juga kita minta bukan tingkat partisipasinya, tapi kalau suara tidak sahnya lebih dari 50%. Kalau suara tidak sahnya lebih dari 50%, kita minta pilkadanya dibatalkan dan diulang tahun berikutnya. Apakah masuk akal? Masuk akal. Daripada membiarkan pilkada dengan dukungan yang sangat minim sekali. Tapi itu belum menjadi hukum hari ini ya. Baru dalam istilah hukumnya ius constituendum, hukum yang diharapkan berlaku ke depan. Bagaimana cara memberlakukannya? Ya minta ke Mahkamah Konstitusi. Agar Mahkamah Konstitusi menetapkan kalau misalnya kotak
bukan kotak kosong. Kalau seandainya suara tidak sah atau partisipasi pemilih kurang dari 50%, maka pilkada akan diulang tahun berikutnya. Kenapa? Agar legitimasi pilkada itu tidak dipermainkan oleh elit kekuasaan. Ini kan elit bermain. Calon yang populer tidak dicalonkan, sementara yang tidak populer dicalonkan dan kemudian semua partai dirangkul atau dibeli dalam tanda kutip. Itu saja Sobat Eros.